everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa, or you can call me Yunda. Hai, balik lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini aku lagi mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin bikin kalian penasaran dan malah jadi pertimbangan yang besar banget untuk kalian yang mau masuk ke dalam dunia pramugari. Ya, bener banget. Aku kali ini akan ngebahas soal senioritas. Kayak gimana sih senioritas di maskapai saat kita mendapatkan pekerjaan menjadi cabin crew? Aku akan kasih tahu kalian semuanya di sini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu channel aku, di like videonya, dan ditekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Agak sensitif ya, tapi aku mau kasih tahu aja kalian. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu kalau ini based on my own story, my own experience. Jadi semua pasti punya pengalaman experience yang berbeda-beda, macam-macam pastinya. Tapi di sini adalah dari sudut pandang aku sendiri, ya. Oke guys, jadi kenapa aku pengen ceritain ini karena aku dapet email yang bener-bener menarik banget nih guys nih. Jadi emailnya tuh sampai sepanjang ini nyeritain tentang gimana kehidupan seorang ex-kru di maskapai yang aku gak akan sebutin nama maskapainya juga. Pokoknya dia udah sekian lama dan bener-bener strict banget kehidupan antara kru yang junior sama senior. Bahkan sampai kalau misalnya mau makan harus nawarin, dan harus mau minum air putih harus permisi dulu dan lain sebagainya. Senior galak, bahkan ada rekan yang sampai pura-pura sakit karena takut terbang sama senior tersebut gitu. Saking horornya. Kira-kira di maskapai internasional gitu juga nggak sih Mbak? Terus apakah sebentar-bentar harus minta izin dulu, termasuk minum air putih dan lain-lain, waktu layover atau RON atau remain overnight. Artinya ini nih guys, kalau kalian belum tahu layover sama RON. Nah, terus kamar sama senior kita harus siapin barang-barangnya dia, nggak usah aku jelasin di sini. Terus kalau misalnya senior nggak bawa apa, kita harus sediain. Apakah itu juga terjadi ya di maskapai internasional? Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Untuk teman-teman kru yang nonton ini juga dan mungkin memang mengalami, ya aku nggak ada maksud menyinggung atau gimana. Pokoknya ini cuma sharing pengalaman aku kalau di maskapai internasional itu seperti apa dari segi senioritas. Nah, dari email itu aku rasa pengen sharing aja nih ya. Ini juga salah satu alasan kenapa aku sangat-sangat bisa dibilang kayak betah gitu ya kerja di maskapai aku sebelum ini. Jadi maskapai terakhir aku itu benar-benar yang namanya kita tuh hidup di dalam lingkup yang penuh dengan diversity atau beragam-ragam dengan aneka ragam budaya, asal negara dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa menempatkan senioritas berdasarkan suatu culture, karena culture-nya tuh udah banyak banget gitu loh, udah jadi satu gitu. Jadi kalau aku sendiri jujur, waktu aku pertama datang, aku pernah cerita ini juga di video aku sebelumnya ya. Pas pertama aku datang ke Dubai, aku akan expect kalau aku harus ketemu sama manajer aku, sama trainer aku harus panggil mereka, misalnya kalau laki-laki Mister atau Miss kayak gitu. Mereka nggak mau sama sekali dipanggil seperti itu. Itu dari contoh yang waktu aku masuk ke dalam training college-nya. Jadi kita di sana memang budayanya itu panggil nama aja gitu kayak. Tapi apakah aku bersikap tidak sopan kepada mereka? Tentu enggak dong. Aku tetap merespek mereka sebagai trainer aku, tapi tidak harus dengan panggilan-panggilan tertentu. Awalnya aku agak-agak kayak aduh gimana ya, nggak enak gitu rasanya gitu, kayak orang yang jauh lebih tua dari kita dan dia adalah trainer kita atau manajer kita. Rasanya aku tuh pengennya manggilnya tuh kayak Pak, Mbak atau Bu ya kan, kayak gitu karena kebiasaan kita kayak gitu. Tapi ternyata di sana nggak sama sekali. Dan pas kita terbang itu, jadi ada namanya kita tuh flight pertama itu disebutnya SUPI flight. Nah, ekspektasi aku lagi-lagi karena aku akan menjadi junior, di situ aku akan bekerja keras. Tapi ternyata di maskapai aku itu justru di flight pertama kita, jadi kayak ada dua flight pertama, di flight yang layover sama flight yang turn around, jadi bolak-balik aja.
itu di 2 flight itu kita nggak boleh kerja sama sekali. Jadi apa tugas kita? Kita adalah memperhatikan, kita harus observe apa yang terjadi di dalam flight itu. Jadi aku kira kayak nanti aku bakalan kamu harus kerja ini, kamu harus kerja ini. Ternyata enggak. Kalau misalnya ada oknum-oknum kru yang nakal gitu, yang malah kamu yang kerja gitu ya, itu nggak diperbolehin sebenarnya gitu. Jadi nggak harusnya, kalau by the book, seorang supi atau orang yang baru kerja, baru flight pertama, itu kalian harus mengobserve semua orang-orang yang bekerja. Jadi kamu nggak boleh bekerja, harusnya gitu. Nah, jadi aku dari situ aja udah merasakan kayak treatment yang berbeda gitu. Kalau jadi anak baru malah disuruh belajar gitu loh. Jadi kamu di situ nggak boleh bekerja sama sekali. Dan tapi bukan berarti mereka manjain kamu ya, jangan expect kayak gitu, enggak. Mereka akan welcome dan segala macam, tapi kalian juga diminta untuk menjadi orang yang dewasa pastinya, udah tahu harus kerja apa, udah ngerti harus gimana gitu. Tapi paling enggak kan gini nih guys, kita waktu di training college dikasih lihat galley, itu kan cuman mock up, cuman bentuk perkiraan bentuknya aja di training college. Tapi kan di real life, di saat kita di aircraftnya beneran, itu pasti suasananya beda gitu. That's why mereka ngasih kita 2 flight pertama itu kita harus mengobserve semuanya gitu. Dan lucunya lagi, aku bahkan ngerasain senior aku itu malah nyuruh aku jalan-jalan, ngasih lihat aku seputar seluruh aircraft pesawat itu, A380 waktu itu ya. Aku naik Airbus A380. Itu aku disuruh muter lantai 2, muter lantai 1, terus kayak sini Yunda, gini caranya, sini Yunda, ini cara buka pintunya kayak gini gitu. Terus kita tuh dikasih kasih booklet gitu, kayak checklist apa aja yang harus kita lakukan di flight pertama kita gitu. Karena kita bener-bener di observe banget, dan kita juga harus observe rekan-rekan kerja yang emang udah kerja beneran gitu. So, apalagi ya, terus dan lucunya lagi guys, waktu itu kan jadi ekspektasi aku gini ya, kalau misalnya aku mau makan, aku harus nyiapin makan aku sendiri. Aku udah gimana ya, kita tuh mungkin karena kita udah culture-nya seperti itu ya, Asia gitu ya, orang Asia tuh harus hormat sama yang lebih tua gitu. Jadi pasti kayak aku mikirnya ya udah, nanti aku akan siapin makanan aku sendiri, atau mungkin aku harus nawarin ke senior aku. Pas aku selesai kerja nih guys, aku masuk ke galley, tiba-tiba senior aku bilang gini, guys, this is your food, this is your tray, you can take whatever you want, and let's have a seat. Aku kaget gitu, jadi bener-bener udah disiapin gitu sama senior. Ini gak semua senior kayak gini sih guys, tapi kan maksud aku perbandingannya gak ada yang kayak kita yang harus ke senior, ini harus, mbak aku boleh gak makan ini, gak ada kayak gitu. Jadi ya semuanya adil gitu, semuanya kalau kamu makan, mau minum terserah gitu. Tapi yang penting kerjaan kalian selesai dulu. Bisa servis sudah selesai, udah semua udah dapat makanan, udah clearance bla bla bla, semua selesai, udah tuntas, silahkan duduk, kita ngobrol-ngobrol, ini makanannya ya guys gitu. Kayak begini ya gitu. Aku kaget sih. Sampai ini ada cerita juga, waktu itu kan aku pernah terbang, aku udah beberapa flight pertama aku mungkin udah sekitar 2 bulan flight aku ya. Jadi aku udah mulai terbiasa tuh ritme kerjanya kayak gimana. Terus tiba-tiba ada yang baru masuk kan. Nah, terus yang baru masuk ini dia tuh kayak sampai nggak mau selesai flight itu, karena saking kita tuh kayak fun gitu. Dan dia kebetulan bukan orang Indonesia, tapi dia Asia juga, dan dia bilang dia dulu pernah terbang di maskapai di Asia gitu. Dan dia bilang senior aku dulu nggak kayak kalian gitu, nggak ada yang welcomein aku kayak gini. Dia tuh sampai nangis guys, kayak itu lucu banget sih, so cute banget. Dia tuh sampai nggak mau selesai flight itu karena menurut dia beda banget perlakuan dari seniornya dia di maskapai di waktu di negaranya dia dulu, sama di waktu kita terbang di maskapai aku kemarin ini. Jadi kayak kalau bisa dibilang senioritas itu porsinya itu masih wajar kalau di maskapai internasional gitu.
Dan bahkan serunya lagi nih ya guys, karena kita tuh komunitas orang Indonesia itu tuh kecil banget, jadi kayak di antara 25.000 kru yang ada di maskapai aku sebelumnya itu hanya ada 110 orang Indonesia waktu aku dulu kerja di sana ya, jadi kurang lebih sekitar 110 orang. Jadi kita tuh kecil gitu loh komunitasnya, kita tuh saling kenal, paling nggak tahu nama, dan beberapa kali ada yang terbang bareng gitu kan. Nah, kadang senior tuh suka ngundang untuk kita makan-makan kayak di restoran Indonesia, bisa juga di rumah mereka masak-masak, kita juga bantu-bantuin masak gitu. Jadi kayak menurut aku sih, pengalaman aku waktu di maskapai aku itu, jadi kita tuh bener-bener kayak ada kekeluargaannya gitu. Jadi nggak ada yang kayak gimana-gimana yang harus permisi mbak, permisi mas gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak kalau aku sendiri, aku menghormati mereka gitu, dan mereka juga menurut aku juga sangat baik. Jadi kita tuh gak ada yang berlebihan gimana gitu loh guys, yang kayak digambarkan di email yang salah satu temen tadi yang kirim DM itu ya, email itu ya. Jadi kayak aku ngerasain di sana tuh bener-bener kayak kita tuh sebagai aku gitu ya, baru datang ke sana sebagai anak merantau. Terus mereka tahu, oh kamu punya anak gitu, gini nih Yunda cara kamu bawa anak nih, gini visanya urusannya di sini gitu loh. Kayak bener-bener yang di welcome banget sih menurut aku gitu. Dan jadi itu juga yang bikin aku ngerasa waktu di sana tuh happy gitu, karena kita tuh saling respectful aja satu sama lain gitu. Kita tadi kan udah ngomongin tuh enak-enaknya gitu ya, tapi apakah semua senior akan kayak gitu? Tentu enggak dong. Pasti ada yang strict, ada yang mungkin ya berlebihan gitu, ada juga pasti. Karena kan kita nggak bisa mengeneralisasi kalau semuanya akan aman sentosa. Tapi itu kalau misalnya aku jadiin presentase gitu ya, itu kecil banget gitu loh, yang berusaha untuk bikin hard time terus ke kita tuh sedikit lah dibandingin sama yang maunya have fun gitu. Makanya kayak aku dulu ngerasanya kayak ya udah, aku kerja di sini memang kerja gitu. Aku ngerasa kayak aku tahu porsi kerjaan aku apa, dan kita tuh bisa ngomong balik ke mereka gitu. Mereka bisa ngasih feedback ke kita, tapi kita juga bisa ngasih feedback ke senior itu kalau memang kita ngerasa apa yang dia lakukan tidak sesuai gitu, dengan cara yang baik ya pastinya gitu. Tapi maksudnya porsinya pas banget lah, nggak yang kayak harus gimana misi-misi nunduk apa segala macam, itu nggak ada di situ, nggak ada sama sekali. Jadi aku lebih ngerasain sana fun, kita tuh kayak nggak aku tuh jadi tuh terbang tuh nggak terlalu terbebani gitu loh. Jadi kayak ya udah enak aja. Tapi aku pernah ngalamin beberapa senior, kebetulan bukan dari negara Indonesia ya, yang cukup strict dan bener-bener aduh susah banget nih ngehandle-nya gitu ya. Tapi karena pengalaman terbang seiring berjalannya waktu, aku nggak masukin ke hati lagi gitu. Jadi kayak itu cuman kayak menurut aku sebagai masukan profesional aja gitu guys. Nanti kalian akan ngerasain kayak gitu juga kok. Cukup ya kalau itu adalah kritik yang membangun, ya kenapa enggak. Kalau memang enggak bermanfaat bagi kita ya udah bye, lupakan aja udah gitu. Prioritas itu mungkin tergantung setiap maskapai itu beda-beda. Lagi-lagi kalau kita bicarain tentang maskapai internasional yang multinasional kayak gini sih, bener-bener hampir kayak loose banget lah gitu. Kayak aku sih nggak ada ngerasa beban apa segala macam. Terus karena krunya itu banyak banget jumlahnya ya di dalam satu maskapai itu, jadi kemungkinan kalau misalnya nih kalian nggak mau nih terbang sama aku gitu ya, kemungkinan kita akan terbang barengnya lagi tuh kayak kecil gitu, karena pasti tuh terbangnya tuh beda-beda lagi sama orang baru lagi. Jadi ya aman lah sentosa. Jadi biasanya aku kalau abis terbang, apa yang udah ada di masalah tadi di dalam flight, abis landing di Dubai udah by gun gitu, nggak ada hard feeling sampai yang kayak personal atau gimana sih, nggak ada sih gitu. Itu pengalaman aku ya. Mungkin ada beberapa yang merasakan berbeda, tapi karena aku sendiri tahu gitu perbandingannya dengan cerita-cerita dari teman-teman yang terbang di maskapai, khususnya maskapai Asia gitu ya. Jadi kayaknya aku ngerasa aku cukup
klop gitu dengan culture yang ada di maskapai aku sebelumnya itu gitu. Guys, jadi itulah cerita singkat tentang senioritas. Jadi sih menurut aku di maskapai aku itu nggak ada yang perlu ditakutin, karena kita di situ lebih kayak profesional aja. Selama kamu sesuai guidelines ya it's okay gitu. Kalaupun ada yang strict atau gimana, kalian pasti akan, mental kalian tuh di situ bakal ditempa jadi sekuat baja, karena kalian udah sering banget ngalamin customer yang komplain, customer yang marah-marah atau yang berantem di pesawat, terus senior yang kasih omongan pedes atau gimana. Udah sampai kayak oh ya udah gitu. Pokoknya di situ mental kalian bakalan harus benar-benar kuat, karena senior aku satu lagi bilang kok, if you keep doing things like this, Yunda, like you're sad because he's talking like that to you, you will quit this job just only for 3 months. The next 3 months you will just gonna resign from this job. Terus aku mikir, iya juga ya, aku nggak boleh kayak gini. Jadi akhirnya di situ aku kayak mutusin, nggak, aku nggak boleh gini, aku harus lebih kuat gitu. Dan di situ nggak kerasa sih guys, jadi aku udah nggak terlalu mikirin yang kayak gitu. Dan kita bisa handle pasti. Aku selalu percaya gini sih, everything happens for a reason. Kalau kalian ditempatkan di tempat yang mungkin memaksa kalian untuk menjadi lebih kuat, mungkin nanti ke depannya itu akan bermanfaat juga buat kalian gitu. Aku tidak membenarkan situasi senioritas yang mengarah ke pembulian, aku benar-benar gak suka. Karena menurut aku gini ya, senioritas apa sih, senior junior itu tuh sebenarnya sama, kita tuh sama-sama manusia. Satu yang lebih berpengalaman duluan, yang satu mungkin belum pengalamannya sebanyak itu. Tapi apakah aku nggak bisa belajar daripada yang junior? Nggak kan? Misalnya gini, aku sekarang mungkin kalian yang nonton aku sekarang ini mungkin umurnya lebih muda dari aku. Tapi apakah aku nggak bisa belajar apa-apa dari kalian? Tuh enggak dong, kalian juga pasti punya ilmu yang banyak. Makanya aku senangnya kalau kita lagi di kelas online itu kita sharing, dan aku juga belajar banyak juga dari kalian. Makanya aku nggak pernah mau ada di lingkup yang environmentnya tuh kerasa kayak senioritas yang toxic gitu. Jadi aku mau, sebenarnya senior itu punya tanggung jawab yang besar sebagai leader harusnya gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang menyalahgunakannya. Itu yang suka jadi salah gitu di beberapa tempat. Dan tapi menurut aku gini aja guys, kalian tuh pasti ada 1-2 hal yang bisa kalian ambil dan bisa kalian terapkan diri kalian. Kalau sesuatu itu bisa membuat kalian jadi kuat, mungkin itu bisa jadi bekal kalian ke depannya. Dan kalau kalian ngerasa ini oh udah toxic banget, udah tinggalin. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi apa yang membangun kalian itu yang kalian harus terus pertahankan. Tapi kalau ini terus bikin kalian kayak down, bikin kalian kayak aduh capek kerja di sini dan lain sebagainya, itu adalah waktunya mungkin kalian untuk move on ke tempat yang lebih respectful, lebih menghargai. Oke guys, sekian dulu cerita-cerita aku kali ini, sharingan aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa, bisa langsung tanyakan di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like videonya dan tekan tombol loncengnya. Kalau kalian mau ikutan online kelas aku, jangan lupa untuk follow Instagram aku @yundafitriasa. Nanti aku akan sharing bareng kalian lagi, dan mungkin kita akan simulasi interview lagi. Dan pastinya aku akan kolaborasi dengan teman-teman kru yang masih bertugas ataupun ex-kru seperti aku. Nanti kita akan sharing di situ di online kelas kita di Zoom. Dan nanti aku harapannya adalah untuk semua ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, sekian dulu. Thank you so much for watching guys, and see you on my next video. Bye bye.